sekarang kita lanjutkan ke klausul yang ke-6 ya. Dibuka dulu standarnya. Klausul yang ke-6 adalah planning atau perencanaan ya. 6.1 yaitu di sini disebutkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Saya mau kasih rumusnya. Untuk 6.1 ya. Jadi gimana sih cara kita menetapkan yang namanya risiko dan peluang? Sebelum kita lanjut, cek dulu PMO 02701, form PMO 02701 yaitu Risk Assessment and Opportunities. Sudah? Oke. Pertama, di situ saya ada catatan sebelah kanan tulisan warna kuning. Untuk mengisi 6.1 itu rumusnya adalah, saya kasih rumus ya. Rumusnya, dan harus ingat, 4.1 ditambah 4.2 dan juga ada 4.3 sama dengan 61. Jelas nggak? Atau terbalik ya tulisannya ya? Nih. Jadi ini tuh cara menentukan risk assessment and opportunities tuh aktivitasnya yang kolom paling kiri, aktivitas produk dan jasanya, yaitu berasal dari 4.1 yang tadi kita bikin tuh form isu internal dan eksternal, ditambah 42 yang tabel kebutuhan dan harapan ya, ditambah 43. 43 itu kita bicara tentang proses kerja di departemen kita atau di divisi kita. Nah itu 43. Jadi hal tersebut yang nanti Bapak Ibu masukin ke kolom aktivitas produk dan jasa. Nah kalau dari 41 dan 42 mana sih yang dimasukin? Yang dimasukin tadi kita udah tentukan weakness. Ingat kan? Kita udah angkat isu, kemudian ada weaknessnya. Nah, weakness tersebut yang kita masukin ke aktivitas produk dan jasa. Tadi saya angkat tentang masalah isu corona ya kan, yaitu tentang penyebaran sanitizer misalnya. Nah, kita pindahin tuh aktivitasnya ke kolom yang sebelah kiri. Misalnya kita ambilnya mengenai pemenuhan kebutuhan akan sanitasi, khususnya hand sanitizer. Masukin ke situ, terus kita tentukan risknya. Di situ di kolom selanjutnya ada risk and opportunity. Kita lanjutin risknya dulu. Risknya adalah misalnya tadi kan risknya itu terjadi atau ada ancaman kita terkena virus corona misalnya, ya kan? Nah kita tentuin risknya dulu. Opportunitiesnya jangan dulu diisi, tinggalin aja. Nah kita lanjut ke penyebabnya, cause and reason. Nah penyebabnya apa tuh? Misalnya karena stoknya sedikit atau beberapa hal lain lah. Tinggal Bapak Ibu pikirkan aja yang sesuai isunya. Nah probability. Untuk probability itu Bapak Ibu silahkan cek prosedur mutu ya. Prosedur mutu nomor 061. Oke? Prosedur mutu 061 mengenai identifikasi risiko dan peluang. Nah, di situ kita bisa tentukan probability-nya seperti apa. Jadi kalau probability itu adalah seberapa sering sih atau kemungkinan terjadi hal itu seberapa parah sih atau seberapa sering sih sebenarnya. Seberapa sering itu terdiri dari high, medium, dan low. Kalau high itu artinya sering terjadi di dalam setahun tuh lebih dari 3 kali. Kalau medium itu 1 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Kalau low berarti belum pernah terjadi ya di dalam 1 tahun. Oke? Cek PS 061, identifikasi risiko dan peluang. Nah, nanti kita tentukan tuh yang tadi mengenai si corona misalnya terjadinya high, medium atau low. Misalnya kita tentuinnya low atau medium lah ya. Berarti kita tulis di probability-nya itu M. Oke? Ngerti kan sampai sini ya?
Kita lanjut ke konsekuensi. Nah, konsekuensinya kita cek juga di PS nomor 061. Oke. Nah, konsekuensi itu artinya dampaknya. Dampaknya terhadap siapa? Terhadap organisasi, dalam hal ini Kino. Jadi dampaknya itu ada high, ada medium, ada low. Di situ sudah ada kalau high itu apa, misalnya signifikan terhadap strategi, atau medium, low itu apa. Nah, karena terkait si isu corona nih misalnya, berarti kita tetapkan itu dampaknya high, ya kan? Nah, di situ kita sudah temukan tadi, berarti probability-nya tadi M, konsekuensinya apa? H atau high. Nah, berarti risk faktornya itu adalah perkalian antara probability dengan konsekuensi atau severity, ya. Berarti kita tulisnya MH. Sambil lihat formnya ya. Nah, MH. Bila hasil perkalian antara probability dengan konsekuensi itu nilainya ada yang H, ya, baik itu LH, MH, HH, ya, maka otomatis kita harus melakukan yang namanya pengendalian atau kontrol. Oke. Selain itu, apabila nilainya sudah ada yang H, maka wajib untuk melakukan yang namanya improvement. Ya. Setelah improvement, kita juga harus membuat atau mengisi yang namanya opportunities. Tadi di yang halaman atau di kolom yang di depan, risk and opportunities. Jadi kalau perkalian antara probability dan konsekuensinya ada yang H, artinya semua form harus diselesaikan sampai ujung, ya, sampai ujung. Kemudian artinya sampai tindakan koreksi, pencegahan, improvement, dan opportunity. Juga kalau yang perkaliannya M dan M itu juga harus, ya. Kita tetapkan di PS 061 untuk yang nilai perkaliannya MM, MH, LH, HH, itu semuanya harus ada yang namanya improvement dan opportunities. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, terus kalau misalnya nilainya low, gimana nih? Oke, kalau ternyata perkaliannya itu low, L kali L, maka kita berhenti saja sampai di perkalian. Artinya nggak usah dilanjutin sampai ke belakang, nggak usah perlu improvement, nggak usah perlu pengendalian, nggak usah perlu opportunities, ya, cukup aja sampai di situ. Tetapi untuk kayak responsibility sama dokumentasi informasinya tetap diisi. Oke, itu klausul 6.1 untuk menetapkan yang namanya risiko dan peluang, ya. Di sini juga ada tindakan korektif, ya. Kalau tindakan korektif itu ada tindakan untuk mencegah sampai ke akar-akarnya. Jadi kita harus cari kalau ada masalah, harus terus sampai ke akarnya. Sampai kita tanya, misalnya kalau kita analisanya itu kita kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Terus why sampai akhirnya mentok, ya, mentok. Nah, itu kan berarti adalah penyebabnya ketemu. Nah, tindakan korektifnya juga sama, ya. Gimana cara mencegah atau mengurangi terjadinya, mencegah terjadinya penyimpangan tersebut sih sebenarnya, atau risk lah kalau kita bicara di sini, risk, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Tindakan korektif itu artinya kita kalau ada ketidaksesuaian kita selesaikan sampai ke akar-akarnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke kolom selanjutnya, responsibility atau PIC, ya. Nah, di situ tentukan PIC-nya siapa, ya kan. Nah, PIC-nya berarti yang terkaitnya siapa. Kemudian dokumentasi informasi, misalnya ada bentuk form, SOP, IK, dan lain-lain. Bisa soft copy, bisa hard copy, itu bebas. Oke? Jadi kita tadi sudah menerangkan, ya, yang aktivitas produk dan jasa yang berasal dari 41 dan 42. Oke? Jadi tadi di klausul yang 4142 di isu internal eksternal, kebutuhan dan harapan kita udah tetapkan. Kita pindahin yang weakness-nya, yang kira-kira risikonya bakal tinggi, kita pindahin ke tabel yang risk assessment and opportunities yang nomor 27. Oke.
Nah, tadi kan rumus untuk menentukan 61 adalah 41 ditambah 42 dan juga 43 sama dengan 6.1 ya. Nah, kalau 43-nya gimana? 43-nya itu proses yang ada di divisi atau departemen kita. Contohnya misalnya kita ambil proses di HR nih. Di situ ada penerimaan, kemudian dari penerimaan terus ada misalnya ada pengecekan kesehatan, kemudian ada lagi tes psikotes dan lain-lain mungkin. Nah, itu Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Jadi masukkan semua proses yang ada di divisi atau departemen Bapak Ibu ke si kolom aktivitas produk dan jasa ini. Cara pengisiannya sama seperti yang tadi. Tetap ada perkalian, kemudian kalau ada yang high atau ada medium, harus ada opportunity, harus ada improvement. Gitu ya. Gimana? Mulai mengerti kan? Oke, sip. Itu dulu untuk 61 dan